Video ini akan ngebahas rekomendasi HP 1 jutaan buat akhir tahun 2025. Yo guys, Rageja bersama Rah Krishna di sini, dan kali ini kita akan membahas rekomendasi HP harga 1 jutaan buat di akhir tahun 2025. Nah, 1 jutaan di sini tentunya beneran 1 jutaan ya. Ada yang bahkan harganya di 900 ribuan, tapi mungkin kalau nggak ada promo harganya 1 juta kecil lah, 1,1, 1,0. Ada juga yang harganya 1,5 sampai mendekati 2 juta. So pastikan dari 5 HP ini kalian bisa simak dan kalian bisa tentukan lah mana HP yang paling sesuai dengan budget dan kebutuhan kalian masing-masing. Yuk langsung aja kita bahas dari HP yang pertama. HP 1 jutaan terbaik akhir tahun 2025 yang pertama adalah Samsung Galaxy A07. Alasan memilih HP ini ya udah jelas. Pertama dari durabilitas yang katanya sih awet bertahun-tahun, dan yang kedua kenyamanan One UI-nya yang udah nggak usah dipertanyakan ya. Ini salah satu UI paling nyaman lah. Ditambah lagi dia udah nggak pelit ngasih chipset kencang di harga 1 jutaan. Yes, HP Samsung 1,3 jutaan ini ditenagai oleh chipset legendaris MediaTek Helio G99 dengan GPU Mali G57 MC2. Skor Antutu versi 10-nya udah tembus 418 ribuan poin. Udah kenceng nih pak, apalagi buat HP 1,5 juta ke bawah ya. Dari Samsung lagi nih. RAM-nya sendiri di 4GB LPDDR4X dengan storage 64GB yang udah pakai teknologi UFS 2.2. Ya walaupun storage-nya pas-pasan, tapi karena dia udah pakai UFS 2.2, tentunya nggak bakalan selama ketika kita nungguin balasan gebetan yang bertepuk sebelah tangan itu. Geser ke bagian layar, Samsung kasih panel 6,7 inch PLS LCD dengan refresh rate-nya di 90Hz dan tingkat kecerahan di 480 nit. Resolusinya emang masih SD Plus sih, cuman kalau buat kebutuhan scrolling TikTok atau nonton YouTube di kamar mah ini udah tergolong oke lah. Apalagi 1 jutaan, nggak sampai 1,5 bahkan ya. Untuk kameranya sendiri ada 50 megapiksel dengan f1.8 di belakang dan kamera depan 8 megapiksel f2.0 buat keperluan selfie. Baterainya juga lumayan gede nih ya, di 5000 mAh yang support fast charging 25 watt. Buat yang suka mandang fisik, bodi ini juga cukup tipis di 7,6 mm dengan bobotnya di 189 gram. Terus dia juga udah menggunakan micro XDHC yang bakalan membantu banget buat upgrade storage-nya. HP terbaik yang kedua ada Infinix Hot 50 versi 4G. Buat kamu yang punya budget di 1,7 jutaan dan lagi nyari HP yang layarnya bagus, performanya bisa dipakai gaming, dan desain layar depannya nggak pakai tompel-tompelan kayak HP 1 jutaan pada umumnya, ini adalah salah satu pilihan yang paling the best. Gak cuma desain, layar dari Infinix ini juga beneran asik cuy. Ukurannya lega, 6,78 inch Full HD Plus IPS dengan refresh rate-nya mencapai 120 Hz. Beuh, ini mah dijamin enak buat mainin game MLBB rata kanan, auto mulus dan auto win streak dah. Ya kalau HP-nya udah kenceng tapi pas main dapat kayu kayak copywriter kita, tetap susah menang sih. Jangan main malam guys. Oke. Bahas soal joran, Infinix juga tergolong nggak pelit nih guys. HP ini ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G100 yang dikombin dengan GPU Mali G57 MC2. Skor Antutu versi 10-nya tembus di 423 ribuan poin, yang mana ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Helio G99 standar. Multitaskingnya juga lega ya, berkat adanya RAM 8GB LPDDR4X dan storage-nya di 128GB. Oh ya, ini udah UFS juga ya untuk storage-nya. Untuk sektor kamera, ada lensa utama 50MP f1.6 yang bukaannya cukup gede ya buat nangkep cahaya, serta ada kamera depan 8MP f2.0. Tapi tentunya masih ada kelemahan. Walaupun baterainya 5000 mAh, kecepatan ngecasnya ini hanya di 18 watt fast charging. Jadi ngecasnya bakalan lumayan lama ya pak. By the way, HP ini punya tebal di 7,7 mm dengan bobotnya di 187 gram. Ya cukup compact lah buat dipegang. Oh ya, untuk memori internalnya kalau kalian merasa kurang, kita bisa upgrade lewat micro SDSC.
Lanjut ke nomor 3, kita punya perwakilan dari brand lokal yang lagi hobi ngacak-ngacak harga pasar, yaitu Advan X1. Advan bener-bener berani guys, doi berani ngasih layar Full HD Plus 120Hz dan juga chipset gaming di harga 1 jutaan. Dapur pacunya pakai chipset MediaTek Helio G100 yang ditemani GPU Mali G57 MC2. Kombinasi ini bisa menghasilkan skor kisaran 399 ribuan poin di Antutu versi 10 dari pengujiannya Jagat Review. Buat urusan multitasking, kita dapetin RAM 8GB LPDDR4X dengan storage 128GB yang udah UFS 2.2. Jadi buat dipakai pindah-pindah aplikasi sambil dengerin Spotify mah ini udah bisa ya. Layarnya juga jadi primadona ya, karena ukurannya lega di 6,78 inch Full HD Plus IPS dan juga refresh rate-nya mulus 120Hz. Cuman layarnya ini belum secerah masa depan ya, hanya di kisaran 472 nits yang tentunya pas berhadapan sama sinar matahari langsung ya tentunya agak buram sih. Untuk sektor kamera, Advan kasih lensa utama 64MP f1.8 di belakang dan kamera selfie 8MP f2.0. Advan X1 punya bobot yang lumayan berasa ya, di 205 gram dengan tebalnya 8mm. Baterainya punya kapasitas di 5000 mAh dengan fast charging 18 watt. Ya sekitar 2 jam lah buat ngecas dari 0 sampai 100%. Terakhir HP ini juga masih punya slot micro SD. HP terbaik yang keempat adalah Infinix Smart 10 atau 10. Per video ini kita buat, HP Infinix ini harganya nggak sampai 1 juta cuy. Tapi kita udah dikasih layar dengan refresh rate 120Hz. Yes, ini 900 ribuan harga HP-nya dapat 120Hz. Udah gitu ukurannya lega, 6,67 inch dengan panel IPS. Bawaan sama matahari juga masih oke lah, berkat cahayanya yang up to 700 nit. Ya kalau lawan triknya Depok sih masih kalah ya pak. Soal chipset, Smart 10 ditengarai oleh Uni SoC T7250 dengan GPU Mali G57 MC1. Antutu versi 10-nya ada di kisaran 269 ribuan poin, yang mana ini tergolong oke banget buat HP 900 ribuan. Catat ya, 900 ribuan. RAM-nya sendiri di 3GB LPDDR4X dengan storage 64GB. Storage dan juga RAM-nya sih emang ekonomis banget, cuman kalau kebutuhanmu standar aja kayak WhatsAppan atau nonton YouTube MPL Mobile Legends, ya ini tentunya udah oke lah. Nah untuk sektor kamera, HP ini pakai sensor yang kembar, alias sama-sama 8MP f2.0 baik di kamera utamanya maupun kamera selfie-nya. Hasilnya tentu standar aja, yang penting muka kita masih bisa dikenali pas video call. Baterai dari Smart 10 ini juga lumayan gede cuy, 5000 mAh dengan 15 watt fast charging. Secara fisik, HP ini punya tebal 8,25mm dengan bobot di 187 gram. Masih cukup nyaman dan nggak bikin tangan kita jadi pegel. Dan yang nice-nya lagi, HP ini masih bisa upgrade storage lewat slot micro SD. Sebagai penutup, ada Poco C85 yang dirilis bulan September kemarin. Kalau kamu doyan yang gede-gede, HP ini bakalan bikin puas. Layarnya gede banget pak, 6,9 inch dengan baterainya yang juga gede di 6000 mAh. Ini kalau dipakai buat main Mobile Legends, auto kelihatan semua tuh musuhnya, sampai ke item-itemnya. Ya by the way bisa ngeliat sih emang. Push rank pun dari pagi sampai malam ya ayo banget. Apalagi chipsetnya ini udah oke buat bermain Mobile Legends. MediaTek Helio G81 Ultra dengan GPU Mali G52 MC2. Skor Antutu versi 11-nya ada di kisaran 365 ribuan poin. Nah untuk urusan memori, kita dapetin RAM 6GB LPDDR4X dengan storage 128GB eMMC 5.1. Ya agak kalah sih sama HP nomor 1 dan nomor 2 tadi yang udah pakai UFS. Di sektor kamera, Poco kasih kamera dengan lensa utama 50MP f1.8 di belakang dan kamera selfie 8MP f2.0 buat menunjang kebutuhan sosial mediamu. Tapi ingat, ada beberapa kelemahan yang perlu kamu catat. Pertama, layarnya gede banget, tapi resolusinya masih HD+, Pak. Ketajaman gambarnya mungkin nggak bakal se-crispy HP yang layarnya lebih kecil atau yang pakai Full HD+.
Kedua, bobotnya yang lumayan berat di 205 gram dengan ketebalannya di 7,99 mm. Ya, kalau ketebalan sih bukan kelemahan ya, karena ini masih tergolong tipis kok, di bawah 8 mm. Meskipun cuma 0,01. Untungnya buat urusan baterai, 6000 mAh-nya ini udah didukung oleh 33 watt fast charging. Jadi nggak bakal butuh ngecas 1 abad lah buat nungguin HP ini sampai penuh. Kecuali mati listrik, ya itu tentunya ngecasnya lama ya. Dan terakhir dia juga udah menggunakan micro SD, dia juga udah ada slot micro SD-XC. Yo guys, itu dia 5 HP harga 1 jutaan yang bisa kita rekomendasikan di akhir tahun 2025. Nah, kalau kalian nanya gadget, pilih yang mana? Tentu kalau budgetnya mepet banget, ya si Infinix itu yang tadi 900 ribuan, jos banget, dapat layar 120 Hz. Dan kalau kalian suka bermain game, bisa jadi Advan X1 salah satu yang paling oke kali ya, yang local price juga. Tapi apapun pilihanmu, kamu bisa menemukan 5 HP tersebut di dalam keranjangnya YouTube Shopping beserta dengan harga dan promonya. Nah, kalau ada masukan lagi ataupun pertanyaan dan hal lainnya, silahkan drop juga di kolom komentar ya. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. Oh ya, lupa terima kasih ya. Thank you. Ketemu lagi.